Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu alumni yang saya hormati, eh, perkenalkan nama saya Irsyad Nugraha dan saya dari bagian akademik IPI Garut. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tutorial untuk mengetahui apakah data Bapak Ibu itu sudah sesuai atau tidak di PD Dikti dan juga di sivil. Baik, untuk yang pertama, Bapak Ibu harus masuk dulu ke pddikti.kemdikbud.go.id. Seperti ini, enter, kemudian akan masuk ke pilihan ini, PD Dikti Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. Nah, PD Dikti ini merupakan pangkalan data untuk seluruh data aktivitas perkuliahan perguruan tinggi. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu eh, banyak yang eh, apa ber atau menanyakan ya, misalkan oh ini dengan GTK atau gimana, sebenarnya semuanya juga ngambilnya di PD Dikti Bapak Ibu. Baik, setelah masuk ke pangkalan data seperti ini, Bapak Ibu tinggal klik yang pojok kanan atas, kemudian masukkan NIM Bapak Ibu. Misalkan saya masukkan NIM 21059. Nah, setelah ini Bapak Ibu ke bawah untuk melihat di daftar mahasiswa dan pilih yang misalkan berafiliasi dengan kampus Bapak Ibu dahulu, apakah itu STKIP atau IP. Nah, dalam kesempatan kali ini yang termasuk ke STKIP. Di sini kita klik, kemudian ini data yang muncul. Nah, biasanya kalau sudah ada muncul nomor ijazah seperti ini dan nomor ijazahnya sesuai dengan ijazah Bapak Ibu, itu biasanya sudah valid ya atau sudah sesuai gitu ya. Karena pendataan untuk perubahan data ini sudah dilakukan di beberapa tahun yang kebelakang dan data yang sudah dirubah itu hampir sekitar 3.000 sampai 4.000 data sudah dirubah dan kemungkinan kalau misalkan sudah seperti ini di PD Diktinya, tetapi misalkan di verbal masih salah atau misalkan di sistem yang lainnya masih salah, itu biasanya belum diupdate oleh operator sekolah, gitu ya. Biasanya seperti itu, gitu. Nah, kemudian kalau misalkan Bapak Ibu masih merasa penasaran, misalkan apakah data ini saya sudah benar, misalkan di sistem PD Dikti yang lainnya, yaitu di sipil, kita akan coba masuk ke sipil ya. Oke, terlebih dahulu di sini ini kopikan karena suka ditanya tentang nomor ijazahnya. Gitu ya, kita kopikan terlebih dahulu di sini. Kita kembali lagi ke pencarian Google. Kemudian di sini kita klik Sivil Kemdikbud seperti ini. Nah, ini muncul Sivil Ditjen Dikti Kemdikbud. Tinggal diklik. Setelah itu masuk ke web sivilnya. Dan biasanya suka lama tergantung dari jaringan ya. Dan nah kalau misalkan gini, ini biasanya diklik advance-nya masuk ke sini. Memang sedikit lama gitu ya, karena mungkin banyak yang mengakses juga gitu ya. Oke, ini masih loading, setting di sininya. Nah, alhamdulillah sudah masuk ke sivil.kemdikbud. Nah, setelah ini Bapak Ibu tinggal klik di sini. Misalkan kalau ini tadi KIP Garut, ya. Di sini program studinya tadi ini loading, kita harus sabar
karena banyak yang mengakses biasanya seperti ini, dan bahkan harus sampai diulang-ulang gitu ya. Jadi kita tunggu di sini untuk muncul program studinya. Oke, coba klik. Nah, di sini bahasa Inggris, luar jasanya yang tadi, buka pengamannya, Mas, kasih, kita tunggu. Memang membutuhkan kesabaran Bapak Ibu ya untuk mengeceknya karena sivil ini banyak sekali yang mengakses pada waktu sekarang, apalagi berkaitan dengan verbal, berkaitan dengan P3K, kemudian berkaitan juga dengan calon ASN. Nah, kalau misalkan sudah seperti ini, Bapak Ibu ya, sudah muncul namanya, NIM-nya, kemudian ijazah, tanggal lulus. Nah, ini biasanya sudah betul ya. Artinya ketika Bapak Ibu verbal atau misalkan tidak ditemukan atau misalkan eh, permasalahan yang lainnya itu biasanya mungkin operatornya belum mengupdate gitu ya. Tetapi kalau misalkan sudah diupdate sama operatornya masih juga tidak muncul, nah Bapak Ibu bisa apa mengisi Google Form yang memang sudah disediakan oleh bagian akademik ya, bagian akademik di Garut sebagai salah satu bentuk pelayanan kepada para alumni. Nah, cuman mungkin memang butuh proses Bapak Ibu ya. Jadi ketika misalkan data Bapak Ibu yang STKIP, nah itu memang butuh kesabaran juga karena yang mengubahnya itu bukan kami, bukan kampus, tapi di L2 Dikti. Nah, jadi dan juga antriannya juga banyak ya. Jadi mungkin Bapak Ibu terus update aja setiap hari gitu ya. Karena untuk Google Form, hasil Google Form untuk yang STKIP ini kami setiap hari suka langsung mengirimkan ke L2 Dikti untuk segera ditangani. Nah, sedangkan untuk yang akun IP itu karena kami yang menangani itu biasanya tidak lama, mungkin butuh proses waktu 2 sampai 3 hari. Tetapi kalau misalkan untuk perubahan nama ya, perubahan nama, pengeditan nama, kemudian bulan atau tanggal lahir juga itu tetap eh, membutuhkan waktu beberapa hari karena kami harus mengusulkan terlebih dahulu ke PDDI gitu ya. Jadi memang tidak langsung serta-merta pada hari itu juga bisa langsung berubah gitu ya, karena kami juga mengajukan terlebih dahulu ke PDDikti. Jadi untuk data itu pada waktu-waktu yang sekarang itu kampus tidak bisa langsung merubah, tapi harus izin baik itu PDDikti ataupun kalau yang STKIP harus yang eh, mengeditnya di L2 Dikti di Kopertis di Bandung. Baik, mungkin Ibu, Bapak, seperti itu eh, video penjelasan sedikit mengenai eh, pengecekan data bagi alumni STKIP dan juga bagi alumni IPI Garut. Terima kasih. eh, Semoga dilancarkan urusan Bapak Ibu dan kita tutup dengan doa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.